Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law Allah anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa tuqa wa sholahan ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini insyaallah akan diisi oleh Ustadz Muhammad Amin Parakasi, SAG MHI. Sebelumnya kami beritahu para jamaah untuk menonaktifkan speaker atau suara demi kenyamanan keberlangsungannya ceramah ke depannya. Baik, untuk efisiensikan waktu, kepada Ustadz Muhammad Amin Parakasi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, rahimakumullah. Alhamdulillah, sesuai dengan informasi, karena faktor teknis, sedianya malam ini Ustadz Hartono Yasin Anda mengisi, tetapi ada faktor teknis tidak bisa nyambung, sehingga untuk mengisi saya menjadi naib pada malam hari ini, agar setiap malam tetap kita saling menyegarkan tentang agama ini. Jamaah sekalian, salah satu fungsi atau latihan training di bulan Ramadan ini untuk mencapai makam yang tertinggi sebenarnya dalam beragama ini. Sebagaimana yang kita tahu, setelah Islam iman atau iman Islam, ada yang disebut istilah ihsan. Ihsan ini sangat memberi peluang kepada kita untuk membuktikannya di bulan Ramadan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan apabila kamu tidak melihatnya, maka Allah pasti melihat engkau. Nah, untuk mempraktekkan prinsip ini, ibadah puasa sangat memungkinkan untuk melatih diri kita. Mengapa tidak? Karena ibadah saum ini yang tak usul kita sedang beribadah puasa adalah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dibutuhkan al-ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarah. Dimanapun kita berada, ketika kita sedang menunaikan ibadah puasa, kita selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Prinsip inilah yang seharusnya harus melekat setiap saat kepada orang beriman. Ya, bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi setiap saat sebenarnya. Nah, Ramadan melatih kita bahwa dalam segala aktivitas kita selalu menghadirkan al-ihsan, seolah-olah melihat Allah, dan pasti Allah melihat kita. Itulah salah satu ayat yang menjadi rangkaian ibadah Ramadan di dalam surah Al-Baqarah tadi itu, yang terkumpul dalam satu paket yang menerangkan tentang ibadah Ramadan secara khusus, 183 sampai 187. Ayat 186, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menjelaskan gimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kedekatan Allah ya kepada kita. Ya, karena di dalam ayat itu Allah yang wa ta'ala ibadi anni fa inni qarib. Nah, kalau hambaku bertanya tentang aku, maka sungguh aku dekat. Nah, sungguh aku dekat, Allah yang mengatakan saya dekat. Ya, saya dekat. Nah, itu diterangkan berkaitan dengan ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan. Jadi, dan memang fakta menunjukkan yang namanya orang berpuasa pasti merasakan bahwa Allah itu dekat. Allah itu dekat. Orang merasakan. Itu yang terlatih kita selama bulan Ramadan ini. Nah, prinsip merasakan, menghadirkan keyakinan bahwa Allah itu dekat, ya tentu bukan hanya sampai di ibadah Ramadan, tapi seluruh aktivitas kita dalam segala penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan itu bahwa memang Allah itu dekat. Dan ternyata menghadirkan keyakinan bahwa Allah itu dekat, kita mampu buktikan di bulan Ramadan, ya, sehingga kita tidak berani melakukan pelanggaran, melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita. Karena Allah dekat, kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, ku perkenankan doanya orang yang berdoa kepadaku. Nah, jadi yang diperkenankan, yang dijawab doa itu adalah orang yang berdoa kepadanya. Ya, jadi tidak sembarang doa. Nah, berarti jangan-jangan ada yang berdoa bukan langsung kepada Allah. Ini idza da'ani, kata Allah. Kalau dia berdoa kepadaku, nah, berdoa kepadaku, langsung kepada Allah, tidak usah melalui lain, ya, tidak usah melalui perantara lain, ya, langsung kepada Allah, karena dekat. Logikanya kalau Allah dekat, ya tidak perlu lagi jauh-jauh, tidak perlu lagi jauh-jauh, ya langsung berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan catatan kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka memenuhi seruanku. Nah, jadi kalau Allah, kita mau dijawab oleh Allah, mau diijabah doa kita yang harus, ya, pencaratannya juga memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Semoga mereka itu bisa menjadi orang-orang yang senantiasa terbimbing. Kenapa senantiasa terbimbing? Karena selalu merasakan Allah itu dekat. Nah, kalau orang merasakan Allah itu dekat, maka dia akan selalu terbimbing, selalu dituntun, ya. Yarsyudun biasa kadang-kala juga diartikan kecerdasan, cerdas spiritual.
Yang dimaksud cerdas spiritual itu bukan dia mampu membedakan perkara-perkara yang baik dan buruk, halal, haram, perintah dan larangan. Nah, itu namanya yarsyudun. Jadi cerdas spiritualnya karena selalu terbimbing. Kenapa selalu terbimbing? Karena selalu menghadirkan keyakinan bahwa Allah itu dekat. Ketika ada keyakinan bahwa Allah itu dekat, maka disitulah kita mempraktekkan al-ihsan, anta'budallaha ka'annaka tara. Kita senantiasa beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Fa illam takun tara, kalau kamu tidak melihatnya dan memang kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka pasti sesungguhnya Allah itu melihat kalian. Nah, kalau ini yang bisa kita lekatkan pada diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang ihsan, orang yang betul-betul terbimbing, terjaga, senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu membedakan yang mana yang harus dilakukan, yang mana yang harus ditinggalkan, yang mana yang haram, mana halal, mana perintah, mana larangan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa selalu bersama Allah. Ya. Apapun yang kita lakukan, ya boleh jadi ada kadang-kadang secara duniawi mungkin kita merasa dikecewakan atau tidak dipuaskan oleh orang. Tapi karena kita yakin bahwa Allah itu yang tahu, Allah yang menilai, Allah yang melihat kita, maka kita tetap bahagia karena kita merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum ini melatih kita. Melatih kita, kita berharap selama bulan Ramadan ini, selama training di bulan Ramadan ini, terbiasa kita berihsan, yaitu menghadirkan, dan buktinya memang bisa kita praktekkan yang namanya ihsan itu. Kita bisa buktikan di bulan puasa. Seharusnya kita bertekad bahwa segala keadaan nanti, di mana saja kita berada, kapanpun, dalam situasi apapun, senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Amin Barakasih atas ceramahnya. Kiranya para jamaah bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah atas apa yang baru saja disampaikan oleh Ustadz Muhammad Amin Barakasih. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kepada para jamaah sekalian, kami ucapkan terima kasih yang telah bergabung dalam mimbar Ramadan Sadar Muhammadiyah 1,5. Insya Allah kita akan kembali bertemu esok hari yang sama. Insya Allah. Kiranya bermanfaat. Nasrun minallah fatun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Gitu deh. Di sana kakak main kelereng. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saya mengucapkan selamat milad yang ke-88 tahun pemuda Dirgahayu